Guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi kembali bersama gue Ega Pratama di channelku Ega Pratama Official. Dari kemarin kita udah membahas sesuatu hal penting ya, Sagittarius, dan kali ini juga akan sedikit cerita. Mungkin ini bisa mengobati rasa rindu kalian terhadap sesuatu hal yang pernah kalian miliki dan kalian ingin miliki lagi. Tapi ada satu hal yang mengganjal di diri kalian sehingga ini tidak bisa dimiliki lagi di kehidupan kalian ya. Tapi tenang aja, aku akan sedikit bocorkan lagi apa sih yang menjadi penyebab dan bagaimana sih solusinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ega Pratama Official. Lewatkan iklan yang berikut ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Udah lama ya kita nggak bikin video-video ya. Ini udah 2 hari aku bikin video ya. Semoga kedepannya tuh rutin bikin konten dan semoga nggak buntu ini pikirannya. Karena kalau Sagittarius sudah buntu pikiran tuh mau bikin video tuh rasanya males banget ya. Jadi ya semoga aja lancar kedepannya. Bisa menghibur kalian tentunya. Dan kali ini seperti biasanya sebelum aku memulai ke inti videonya, aku ingin nyapa dulu ke kalian para sobat Sagittarius. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu, semoga dipanjangkan umurnya. Yang lagi kena masalah semoga cepat terselesaikan permasalahannya, dan semoga yang lagi kena musibah ya, saudara-saudara kita di Palestina, semoga cepat ada jalan keluarnya bagaimana yang terbaik, dan yang kena musibah diberikan tabahan agar bisa beraktivitas seperti sebelumnya, seperti damai lagi. Amin, amin. Oke, sahabat Sagittarius, seperti biasanya setiap hari aku akan membawakan konten-konten refreshing otak, refreshing batin ya. Ketika Sagittarius tuh lagi galau, kadang Sagittarius tuh butuh namanya asupan yang dimana asupan itu bisa berupa nasihat orang lain ataupun sesuatu hal yang membuat kalian tuh merasa merasa dianggap ya. Jadi Sagittarius tuh seperti itu ya, tipikal zodiak yang butuh banget ada seseorang. Tapi anehnya si Sagittarius tuh jarang banget memiliki teman ya. Mungkin karena ada beberapa faktor yang membuat si Sagittarius tuh gak mudah percaya dengan orang lain, ataupun yang pernah percaya tapi sudah gak percaya lagi. Nah ini nih, pembahasan kali ini itu masih ada sangkut pautnya dengan hal ini ya guys. Jadi simak terus videonya. Jadi kalau asik, kalau seru tonton sampai habis, kalau nggak seru ya udah skip aja dari sini ya. Kalian boleh skip ya, itu nggak masalah insya Allah. Terima kasih kalian sudah menonton beberapa menit video aku. Oke, lanjut ke ini videonya. Kali ini aku akan membahas suatu penyakit dari Sagittarius yang mungkin ada beberapa Sagittarius yang pernah mengalami hal ini dan sudah bisa keluar dari zona ini ya, sudah bisa keluar dari penyakit ini ya. Tapi ada beberapa juga Sagittarius yang masih belum keluar dari namanya rasa ini ya. Jadi apapun itu, semoga kalian bisa menemukan jalan keluarnya agar bisa kembali lagi menjadi diri kalian sendiri. Oke, apa itu penyakitnya? Kita sekarang akan bahas tentang obat mati rasa. Wah. Obat mati rasa ini biasanya adalah penyakit Sagittarius, yaitu mati rasa ya. Dan kali ini aku akan bahas obatnya bagaimana sih bang biar bisa sembuh dari mati rasa ini ya. Kadang ada penyebab ataupun faktor yang membuat Sagittarius mati rasa, apalagi Sagittarius tipikal zodiak yang kalau sudah terikat ataupun tertarik kepada seseorang ataupun percaya dengan seseorang itu, dia itu akan mempertimbangkan beberapa hal ketika dia ingin bertindak. Contohnya ya, ketika Sagittarius dipercaya untuk kerja di bagian tersebut, terus bisa memegang sesuatu hal yang orang lain percayakan ke Sagittarius, tiba-tiba ada orang lain yang iri ke Sagittarius, terus memfitnah Sagittarius, dan akhirnya orang yang tadinya memberikan kepercayaan ke Sagittarius tuh termakan fitnah. Dia nggak tahu aslinya, dia nggak tahu yang sebenarnya, tapi dia percaya aja. Dan akhirnya orang yang memberi kepercayaan ke Sagittarius tuh menuduh Sagittarius, dan akhirnya itu ya udah terjadinya salah paham, cekcok, dan Sagittarius mau nggak mau harus keluar. Kenapa keluar? Karena menurut Sagittarius, ketika satu tempat yang benar-benar membuat dia udah nggak nyaman lagi ya,
ya udah kita harus keluar gitu loh. Buat apa dipertahanin? Jadi itu nggak penting banget tuh Sagittarius mempertahankan hal yang udah nggak baik, hal yang udah bener-bener nggak bisa dipercaya lagi, dan hal yang bener-bener udah nggak sehat dalam lingkungannya, itu bener-bener Sagittarius sudah hindari ya guys. Jadi itulah Sagittarius ya. Terus ada beberapa faktor lagi yang aku ambil selanjutnya adalah tentang apa ya, kepercayaan terhadap lawan jenis, pria ke wanita, wanita ke pria. Apalagi zodiak Sagittarius tuh kalau udah rasa sakit hatinya sangat mendalam, itu susah banget mencari pasangannya serius lagi ya. Mungkin bisa Sagittarius tuh bisa mencari orang lain, tapi perlu kalian tahu Sagittarius tuh nggak langsung naruh hati. Ya mungkin dekat dengan beberapa orang, eh, cowok-cowok ataupun cewek-cewek yang lainnya, dekat terus bisa jalan, bisa makan, bisa ngobrol bareng nyaman. Tapi harus kalian tandai juga, kalian cari tahu dulu tentang masa lalu dia. Ya seenggaknya udah beres nggak sih dengan masa lalu dia. Coba kalian ulik-ulik, karena Sagittarius ketika kamu sudah dekat dengan Sagittarius, ya udah dia akan terbuka ke kamu ya. Jadi kalian cari tahu dulu, baru di saat itu kalian bisa menyimpulkan Sagittarius ini udah bener-bener apa ya, lepas atau belum di masa lalunya ya. Tapi kalau sudah bener-bener lepas ya udah, berarti Sagittarius mencari yang bener-bener serius untuk mencari pengganti yang di masa lalu. Oke? Dan obat mati rasa ini itu bisa dibilang mahal. Wah mahal sih bang, ya mahal lah, karena nggak semua Sagittarius itu tahu, dan nggak semua Sagittarius itu menerima hal ini. Tapi ini benar-benar ada guys. Apa itu obatnya? Yang pertama adalah menekan rasa emosi. Ketika kita mendapatkan suatu perilaku dari orang yang mungkin pernah ada di lingkungan kita, terus ya bagaimana sih ketika orang-orang itu sudah membenci kita dan apapun itu kita nggak benar-benar nggak salah, ya udah kita harus menekan emosi kita. Ininya sabar dulu aja. Terus kita harus sabar ya, sabar. Kalian perlu banyak banget belajar sabar, karena menurut aku kehidupan di dunia ini cuma ada satu hal, yaitu kesabaran. Tentang apapun itu, tentang pekerjaan, tentang keuangan, apapun itu, intinya satu, kesabaran. Terus yang kedua adalah legowo. Wah, terima dengan sebuah peristiwa yang udah menjadikan pembelajaran hidup bagi Sagittarius. Terima bahwa itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya udah harus terima. Jadi ya nggak perlu kita ungkit-ungkit lagi ya. Ya udah lupakan terus. Ya meskipun pada dasarnya Sagittarius itu kalau udah melupakan sesuatu hal, terus ya benar-benar udah lupa, udah tidak benci, tapi dia masih ingat, itu hal yang wajar untuk Sagittarius. Tapi seenggaknya jangan ada kebencian. Biarkan itu menjadikan masa lalu yang membuat pelajaran di diri kita ya. Itu penting banget, karena kemudian hari pasti akan ada peristiwa yang sama, dan kita harus bisa mengambil dari kesimpulan dari masa lalu bagaimana cara menyikapinya ya. Itu yuk. Terus yang ketiga ini tergantung dari orangnya masing-masing, yaitu adalah mencoba apa? Mencoba untuk membuka diri lagi ya. Mencoba untuk percaya lagi dengan peristiwa yang mungkin hampir sama dengan masa lalu, tapi kan kalian belum tahu ini orang sama ataupun berbeda. Bisa jadi orang ini hanya menguji kalian, orang ini hanya mencoba kalian, orang ini hanya mengetes kalian. Itu bisa jadi, karena kalau kalian gak berani mencoba lagi, gak berani bener-bener membuka pikiran kalian secara terbuka lagi, ataupun percaya lagi ke seseorang, itu akan sulit banget untuk kalian Sagittarius yang bener-bener notabene ya mudah percaya intinya ya. Tapi jangan terlalu mudah percaya lagi. Jadi belajar dari masa lalu, boleh kita membuka lembaran baru lagi, tapi ingat jangan terlalu percaya ya. Seenggaknya kita bisa welcome lah ke orang lain, terus orang lain pun bisa welcome ke diri kita, agar ya bisa sehari-harinya enak gitu loh. Bisa saling sapa, bisa saling tukar pendapat, ataupun ketika kalian butuh sesuatu orang itu bisa membantu kamu, dan sebaliknya ya. Jadi intinya bisa mencoba lagi untuk untuk step berikutnya gitulah. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah rasa berterima kasih ke diri kalian sendiri sih menurut aku. Ketika diri kalian sudah menerima semua rasa sakit, kalian berterima kasih ke diri kalian,
kalian legowo dengan diri kalian, kalian bisa menerima lagi apa yang akan terjadi, itu menurut aku akan sedikit bisa membuka komunikasi yang lancar lagi dengan orang yang mungkin belum kita kenal. Percaya nggak percaya, kalau kalian Sagittarius yang pernah mengalami hal ini, kalian ketika kalian tidak bisa terima kasih dengan diri kalian, kalian masih rasanya ada sedikit dendam, ada rasa sedikit sakit hati dengan diri kalian. Apa sih rasanya? Ya gini loh, kok gua bodoh banget gitu loh. Kok apa ya? Kok terlalu baik atau terlalu jahat sih diri gua, kenapa orang lain bisa seperti itu ke gua gitu ya. Contohnya ya, itu bisa dibalik. Jadi rasa apa ya? Rasa terima kasih ke diri kalian tuh penting banget menurut aku ya. Itu dari masing-masing orang ya, bagaimana cara menanggapinya. Intinya kalian harus bisa mencoba sesuatu itu ya, berterima kasih ke diri kalian yang sudah menerima semua hal peristiwa yang pernah terjadi ya. Terus yang kelima, ini yang terakhir adalah tadi mencoba udah, berterima kasih udah, yang ketiga dan keempat. Yang kelima ini adalah ceria lagi. Ya ceria ya, karena apa? Menurut aku Sagittarius itu tipikal zodiak yang menggebu-gebu, terus kreativitasnya tingkat tinggi banget. Dan ketika Sagittarius sudah menentukan jalan dan Sagittarius sudah tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan jalan tersebut, Sagittarius itu akan mendalami itu. Dan terus ketika jalan itu sudah terbuka ya, kalian mau nggak mau harus ceria. Karena apa? Itulah jati diri kalian Sagittarius. Sagittarius itu tidak pernah ada yang namanya merenung, kecuali Sagittarius yang masih menyimpan rasa sakit, yang ketika bertemu seseorang yang mungkin hampir sama dengan masa lalunya, dia akan cenderung diam. Tapi ketika Sagittarius sudah menerima semuanya itu, ya Sagittarius itu akan ceria lagi. Jadi beda tempat, beda situasi, beda tempat, beda ekspresi. Jadi jangan terlalu samakan dengan peristiwa yang di masa lalu. Ya itu guys menurut aku. Jadi kalian harus belajar dengan 5 itu ya. Mungkin itu yang bisa aku sarankan untuk kalian para Sagittarius ya. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa ceria lagi seperti biasanya. Sagittarius itu penuh api-api, membara gitu ya. Jadi ya itulah tips dari aku, 5 cara ataupun obat mati rasa ya. Semoga bisa menghibur untuk kalian ya. Sorry kalau ada salah kata, kalimat ataupun hal-hal yang enggak sinkron dengan pemikiran kalian. Sorry, ini adalah sudut pandangku pribadi. Jadi aku minta maaf jika ada kekurangannya, jika ada perkataannya salah ya, aku minta maaf. Dan thank you untuk kalian yang sudah subscribe, like, comment, ataupun yang sudah sedia untuk komen lah, intinya komen ataupun nonton beberapa menit, beberapa detik itu. Thank you banget untuk kalian. Semoga bisa kembali ke diri kalian hal-hal positifnya. Amin Allahumma amin. Oke. Thank you untuk hari ini, cukup sekian konten video kali ini. Semoga kita bisa lagi di next video selanjutnya. Semoga aku bisa menemukan pembahasan menarik lagi di next video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Sagittarius.